Halo guys, sekarang udah jam 12:30 pagi. Tapi aku mau kasih tahu kalian buat cara kerja di Jepang, karena sering ada pertanyaan di Jepang kerja apa, terus gimana caranya ke Jepang. Sebelumnya aku akan jelasin apa pekerjaanku di sini. Tapi kalian harus tonton video ini sampai selesai, karena aku akan kasih sesuatu buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Jadi aku di sini tuh ikut program pemerintah atau EPA. Aku ikut jalur pemerintah untuk pendaftaran dan penempatan, dan sekarang aku akan jelasin gimana itu prosesnya, apa itu tesnya. Untuk pertama, apa sih pekerjaannya di situ? Kita kerja sebagai perawat. Buat kalian yang pengen jadi perawat di Jepang, tonton videonya sampai habis ya. Pertama perlu kalian buka adalah website dari bp2mi.go.id. Kita buka ya. Setelah kalian buka, di layar utama akan langsung muncul beberapa pilihan. Jadi di sini tuh ada dua pilihan ya. Kalian bisa mendaftar untuk ke Jepang dan ke Korea Selatan. Tapi setahu aku yang ke Korea Selatan ini untuk pekerja perkebunan, dan yang ke Jepang ini untuk pekerja perawat. Oke, jadi setelah kalian buka website BP2MI, kalian langsung menuju aja ke G2G Jepang. Dan di sini ada prosedurnya, formulir, dan biaya. Tapi biaya ini sebenarnya nggak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi biaya di sini itu yang dijelaskan sebenarnya kayak kalau kalian tes kesehatan, apalagi ya, seingat aku sih cuma buat tes kesehatan kayak. Tapi uang tes kesehatan kalian itu akan diganti kalau kalian berhasil matching atau kalian berhasil lolos buat berangkat ke Jepang. Itu nanti sebelum berangkat ke Jepang, uang kalian medical check up itu akan diganti. Ada info untuk ke Jepang, ada pengumumannya. Oke, yang paling atas pengumuman perpanjangan. Jadi sebenarnya pendaftarannya biasanya itu sampai akhir Mei gitu, tapi emang sering kayak ada perpanjangan, tiba-tiba ada perpanjangan sampai bulan 6 kayak gitu ya. Kalau waktu angkatan aku kemarin perpanjangannya sampai pertengahan bulan 6, tapi kalau sekarang sampai 30 Juni 2021. Jadi kalian masih ada waktu buat mempersiapkan dan mendaftar. Ayo ikutan. Aku tuh keinget 2 hari ini dari kemarin tuh teman kerja aku kayak ingetin nanti bulan 6 ini ya ke Osaka ya gitu. Aku tinggal dan kerjanya itu di Ibaraki, di dekatnya Tokyo, dan tanggal 13 nanti aku berangkat ke Osaka buat jemput kohai atau junior aku di Osaka yang baru selesai pelatihan bahasa selama 6 bulan. Jadi setelah sampai di Jepang dan sebelum berangkat ke Jepang itu kalian akan dapat pelatihan gratis bahasa Jepang, malah digaji. Jadi kalian ikut pelatihan bahasa Jepang itu udah dapat gaji 6 bulan di Jakarta dan 6 bulan di Jepang. Dan di Jepang itu kalian bisa di Osaka, bisa di Aichi, atau bisa di Tokyo. Dan kebetulan kohai aku itu dapat bagian di Osaka, gak tahu jauh banget. Jadi nanti aku ikut jemput kohai aku ke Osaka, terus aku kayak yang ngobrol gitu kan, sedikit curhat gitulah ya. Teman-teman aku tuh banyak kayak orang Indonesia gitu, tapi aku akhirnya ada kohai datang, teman-teman bilang ya seneng ya, ini ya kalau nanti udah banyak orang Indonesia di sini enak ya. Terus aku keinget, aku langsung buka website BP2MI ini dan aku langsung kayak wah ternyata diperpanjang. Jadi aku langsung aja buat video ini. Pertama kalian buka website BP2MI. Di sini kalian klik yang baris kedua tadi. Di situ ada tertulis website
G2G PNP2 TKI.go.id, itu kalian klik aja. Di sini kalian klik yang G2G Jepang ya. Terus oh iya, jadi di sini ada dua ya, calon PMI kandidat care worker dan nurse. Itu maksudnya adalah kalau kalian ambil care worker, kalian bisa first graduate. Cuma kalian lulusan D3 atau kalian lulusan D4 S1 keperawatan, itu kalian bisa langsung ikut daftar. Jadi S1 keperawatan kalian nggak perlu nurse, kalian udah bisa daftar. Sedangkan PMI nurse itu kalian perlu persyaratan kerja minimal 2 tahun. Iya, ini ada. Kalian minimal kerja 2 tahun. Kalian nggak bisa fresh graduate daftar yang nurse. Bedanya apa sih? Jadi kalau yang care worker, kalian akan dipekerjakan di panti lansia. Sedangkan PMI nurse, kalian akan dipekerjakan di rumah sakit. Untuk kenapa harus memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Di sini udah tertera semua persyaratan umum, fotokopi, KTP, bla 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 semuanya. Kalau kalian udah baca persyaratannya, ini nih untuk menjadi perhatian bagi para calon PMI yang ingin mendaftar. Jadi ini digunakan untuk para pendaftar ya, calon PMI sebagai pelatihan bahasa Jepang, dan salah satu persyaratan untuk pendaftarannya sebagai nilai plus. Waktu angkatan aku tuh belum ada kayak kalian harus memiliki sertifikat N5, dan sebenarnya tuh waktu angkatan aku udah kayak gitu tapi dibatalin. Mungkin karena sebagian besar di Indonesia kan nggak ada ya kayak pelajaran bahasa Jepang, jadi kita memang harus pelatihan khusus kan. Dan di angkatan kohai aku itu juga sebenarnya sempat ada wacana kayak gitu, minimal harus N5 untuk berangkat ke Jepang. N5 itu adalah standar bahasa Jepang kalian, jadi N5, N4, N3, N2, N1, dan yang N1 itu kayak tingkatnya tuh yang udah paling tinggi kayak gitu. Terus dibatalin juga, dan angkatan setelah kohai aku kayaknya mulai diperlakukan. Makanya ini buat penambahan penilaian. Kalau aku dulu pelatihannya tuh di Jakarta, kohai aku juga di Jakarta, tapi kohai aku tuh kayak setengah bulan aja, jadi kayak cuma 3 bulan apa ya, soalnya kan mulai ada corona waktu itu, jadi mulai pelatihan online. Tapi yang setelahnya kohai aku ini yang pemberangkatan 2021 aku kurang tahu online atau di Jakarta juga, tapi kayaknya nggak di Jakarta deh. Jadi kalau semua persyaratan yang tertera di sini udah kalian lengkapi, kalau kalian mau ngupload, kalian kembali lagi ke yang paling atas. Di sini ada tulisan pendaftaran reguler, itu kalian klik aja. Sini kalian mengisi data diri kalian, nama lengkap dan lain-lain. Untuk data-data scan kalian cantumkan di paling bawah ini. Oke, jadi gitu guys untuk pengumuman dan persyaratan semuanya bisa kalian lihat di websitenya pp2mi.go.id dan g2gbnp2tki.go.id. Dan untuk bagaimana sih alurnya di sini ya? Jadi pertama kalian registrasi online dan upload dokumen yang aku tunjukin tadi. Terus setelah dokumen kalian terverifikasi, kalian langsung membawa dokumen yang udah kalian daftarin itu ke ini tempat pendaftaran terdekat ya. Kalau aku dulu karena aku tinggal di Jawa Timur, aku daftarnya itu di Surabaya, yang membawa dokumennya itu ke Surabaya. Ini semua bisa kalian baca di link tadi. Dan setelah verifikasi dokumen, nanti akan ada pengumuman di website yang sama itu, jadi kalian harus pantau websitenya terus. Data kalian akan yang lolos, yang memenuhi syarat verifikasi itu akan tes keperawatan dan psikotes. Kalau aku dulu tes keperawatan dan psikotes aku tuh di Semarang, iya di Semarang. Dan hasil tes keperawatan psikotes kalian sekali lagi bisa kalian lihat di website pengumuman.
Kalau kalian lolos, kalian akan interview, aptitude test, dan Japanese quiz. Kalau ini semua di Jakarta, karena waktu interview ini kalian akan bertemu langsung dengan tempat kerja di Jepang. Jadi tempat kerja di Jepang itu dapat giliran ya bertemu dengan satu-satu calon. Tapi untuk kohai aku yang pemberangkatan 2021 karena corona kan, jadi tempat kerja nggak bisa datang ke Jakarta secara langsung melalui online. Jadi aku bantu tempat kerja aku buat nerjemahin. Jadi nggak tahu juga yang tahun ini apa akan online lagi atau udah bisa ke Jakarta. Setelah interview dan aptitude test itu besoknya, kalau nggak salah ya besoknya kalian akan langsung medical check up. Setelah medical check up itu kita akan dapat link buat, jadi per orang tuh akan dapat link buat milih tempat kerja. Kalian akan milih prioritas 1 sampai 10 dan di mana yang matching dengan kalian. Jadi tempat kerja di Jepang itu juga harus milih. Jadi apa mereka juga milih kalian. Setelah kalian milih, kalau kalian berhasil matching, itu pengumumannya kali ini ada di itu untuk memasukkan link tempat kerja tadi. Pengumumannya di situ. Jadi udah nggak di pengumuman yang sebelum-sebelumnya tadi. Bisa kalian lihat di situ. Ini deg-degannya waktu aku nunggu. Ya ampun, aku masih ingat banget tuh aku baca pengumumannya tuh aku sampai nangis. Karena emang deg-degan itu. Setelah kalian matching, aku waktu itu pengumuman bulan 10 dan mulai pelatihan bahasa itu bulan 11 akhir. Waktu itu aku kerja di Jakarta dan setelah pengumuman aku langsung resign. Tapi tempat kerja aku kalau resign butuh waktu sebulan. Aku ngajuin resign, bulan 11 nya aku baru bisa pulang. Bulan 11 awal atau pertengahan dan bulan 11 akhir aku udah harus berangkat pelatihan lagi ke Jakarta. Jadi di rumah cuma sebentar doang. Dan setelah pelatihan bahasa selama 6 bulan di Jakarta, sebelum kalian berangkat ke Jepang, kalian akan medical check up sekali lagi. Medical check up kedua. Kalau kalian masih fit, kalian akan berangkat ke Jepang dan semua persyaratannya udah diurusin ya, seperti visa. Tapi kalau paspor, mulai angkatan aku ya, sebelum daftar EPA itu kalian udah harus punya paspor. Tapi kalian gak harus pakai paspor kerja. Kalian bisa bikin paspor wisata buat pendaftarannya. Karena kan kalau kalian bikin paspor kerja ke luar negeri, kalau ditanya kerja di mana buat daftar, kan belum tentu matching kayak gitu kan. Jadi memang disaranin pakai paspor wisata aja gitu untuk pendaftaran awal. Setelah semuanya PDO udah disiapkan, kalian berangkat ke Jepang, pelatihan lagi di Jepang selama 6 bulan, dan pelatihan di Indonesia dan di Jepang selama 6 bulan, total 12 bulan itu kalian udah menerima gaji. Tapi emang belum seperti gaji kalau kalian kerja ya. Orientasi kerja dan belajar ujian nasional. Jadi kalian kerja pun itu masih belajar ya, sampai kokashikeng, sampai ujian negara itu kalian masih terus belajar bahasa Jepang. Tapi itu tergantung tempat kerja kalian masing-masing. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Kalau aku tempat kerja aku seminggu 2 kali. Ada juga yang belajarnya cuma 2 minggu sekali kayak gitu, tapi gantinya dengan sering kengshu atau sering kayak berangkat ke tempat pelatihan khusus kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Dan seperti yang aku janjikan tadi, karena belakangan ini sering banyak kayak pembelajaran online, terutama kayak salah satunya seperti tadi pelatihan bahasa Jepang yang sekarang harus online juga. Jadi aku mau kasih kalian pulsa 100.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian cukup like, share, komen, mau follow IG Tanti Arum dan Haruka Makeup Jepang, dan jangan lupa subscribe.